Selamat pagi dan selamat Hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti kita dalam perbaktian online kita pada Sabat ini. Minggu ini merupakan Sabat yang keempat dalam kuartal kedua tahun 2022 dan bersama dengan saya, Molly, yang akan memimpin perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat kita dengan lagu puji-pujian yang akan diiring oleh Saudari Marvalina. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Sonia. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bound. Manakala ringkasan pelajaran sekolah Sabat pula akan disampaikan oleh Pastor Terry Walton. Ku hendak jadi hamba Tuhan, terimalah, terimalah. Ku hendak jalan serta Tuhan, mari tolonglah hamba-Mu ya Tuhan. Ku hendak jadi sekarang hamba-Mu ya Tuhan. Terimalah aku sekarang. Dunia ini tiada artinya bagiku, bagiku. Ku tinggalkan kesukaanku karena Tuhanku. Hamba-Mu ya Tuhan, ku hendak jadi sekarang hamba-Mu ya Tuhan. Terimalah aku sekarang. Bila ku serahkan hidupku padamu, padamu. Segarkan selalu hidupku, pimpin hamba-Mu, hamba-Mu ya Tuhan. Ku hendak jadi sekarang hamba-Mu ya Tuhan. Terimalah aku sekarang. Berita mission pada Sabat ini ialah menjadi berkat bagi orang lain. Nama saya Blessing dan hidup saya merupakan bukti dari berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Keluarga saya ke gereja setiap minggu di Zimbabwe, tetapi kami tidak taat beribadah. Sebagai seorang remaja, saya ingin melayani Tuhan dan saya mengatakan kepada seorang pemimpin gereja bahawa saya ingin menjadi selibat bagi Kristus. Apakah kamu punya pacar? Dia bertanya. Tidak, jawab saya. Kamu harus merasakan cinta itu terlebih dahulu, katanya, barulah kembali. Saya pergi dan merasakan cinta dan berhenti menghadiri gereja itu untuk selamanya. Di kampus, saya salah memilih teman. Kami sering mabuk-mabukan dan berpesta. Ketika saya berusia 18 tahun, saya jatuh cinta dengan seorang pria berusia 21 tahun. Kami saling merasakan cinta seperti yang disarankan pemimpin gereja dan saya pun hamil. Dalam budaya saya, jika kamu hamil, kamu harus tinggal bersama dengan pria itu. Jadi saya pindah untuk tinggal bersamanya dan ibunya. Kemudian saya menyadari bahawa keadaan ini tidak seperti yang saya harapkan. Saya dan suami tidak bekerja dan kami mula bertengkar. Kami memiliki 2 orang anak dan kami terus bertengkar. Saya tidak tahu apa erti pernikahan. Kami berdua memiliki impian dan harapan kami sendiri dan ibunya rasakan tidak selalu bersikap baik.
Saya mulai menghadiri gereja suami saya pada hari Minggu. Lalu, saya jatuh sakit dan tinggal di rumah ibu saya untuk waktu yang lama. Di rumah ibu, saya mempunyai dua mimpi yang tidak biasa tetapi identik yang berselang 3 hari. Dalam mimpi itu, saya mendengar raungan siren dan melihat orang-orang berlarian ke segala arah. Saya juga melihat sebuah batu besar turun dari syurga dan sebuah panah menunjuk ke sebuah salib di mana beberapa orang sementara berdiri. Saya mendengar suara berkata, "Bertobatlah kerana dunia akan segera berakhir." Saya merasa bingung. Gereja suami saya tidak pernah berbicara tentang dunia yang akan segera berakhir. Saya tidak tahu apa erti mimpi itu. Suami saya juga tidak mengerti mimpi itu, tetapi saya mengatakan kepadanya, saya akan mencari Yesus dan ketika saya menemukan dia, saya akan berkhotbah tentang dia. Tetapi di mana saya akan menemukan Yesus? Pekerjaan sulit diperoleh di Zimbabwe, jadi saya dan suami pindah ke Botswana untuk mencari pekerjaan. Sementara berada di sana, kami bertemu dengan seorang ketua gereja Advent hari ke-7 yang menawarkan kami untuk belajar Alkitab. Pada pelajaran Alkitab yang pertama, ketua gereja tersebut memberitahu kami bahawa dunia akan segera berakhir dan Yesus akan segera datang. Dia menunjukkan kepada kami ayat-ayat Alkitab. Akhirnya, saya dapat memahami mimpi-mimpi saya. Saya sangat senang. Melalui pelajaran Alkitab tambahan, saya menemukan Yesus dari Alkitab dan saya pun dibaptis dan bergabung dengan gereja Advent. Saya bertekad untuk tetap mengikuti keyakinan saya berkhotbah tentang Yesus. Saya telah menemukan dia dan sekarang saya ingin membagikan kasih saya kepadanya dengan orang lain. Saya mengambil keputusan untuk berkuliah di Universitas Rusangu, sebuah sekolah Advent di Zambia. Sayangnya, suami saya meninggalkan saya dan 2 orang anak kami untuk menikah dengan wanita lain. Saya bekerja keras, membersihkan banyak perkarangan agar bisa mengumpul cukup wang untuk membayar kuliah dalam beberapa bulan pertama. Ibu saya membantu saya dan pihak universitas mengizinkan saya bergabung dalam program bekerja untuk membantu membayar wang kuliah pada bulan-bulan selanjutnya. Saya memutuskan untuk mengambil jurusan teologi agar dapat belajar lebih banyak tentang Tuhan dan mempersiapkan diri untuk mengajar orang-orang muda lainnya memiliki pengharapan yang sama seperti yang saya miliki. Seburuk apapun keputusan yang telah kita ambil dalam hidup, Tuhan selalu siap memberikan kesempatan kedua. Dia ingin sekali mengatakan dirinya kepada kita. Dia ingin orang-orang menemukannya dan mengabarkan tentang dia kepada orang lain. Seperti suara yang ada dalam mimpi saya, dia sementara memanggil kita untuk mengubah arah, mengubah hidup kita dan mengikuti dia. Dia berkata, "Bertobatlah kerana dunia akan segera berakhir. Yesus akan segera datang." Saya tidak sabar menunggu hari itu. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Untuk perjalanan kita yang keempat, yaitu Sabat keempat yang bertajuk, Itu Adalah Cerita Saya. Ayat kunci kita diambil dari buku Kisah Para Rasul 22, ayat 14 sampai ke 16 yang berbunyi, "Lalu katanya, Tuhan nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Untuk flashlight kita yang diambil dari buku Kisah Para Rasul buka surat 409. Sekiranya dia telah mencuba untuk memasuki perdebatan dengan penentang-penentangnya, mereka dengan keras kepala
akan menolak untuk mendengar perkataannya. Tetapi hubungan pengalamannya yang disertai dengan suatu kuasa yang meyakinkan, sehingga untuk sementara waktu nampaknya melunakkan dan menaklukkan hati mereka. Tahukah Anda, eksekutif penegaan yang terkenal memahami kuasa kisah hidup kita dan kesannya dalam perniagaan. Cerita Rasul Paulus memberikan makna hidup yang nyata melalui pembicaraannya dan kuasa Tuhan untuk mengubah seseorang. Ia adalah cerita yang positif. Apakah ceritanya akan kita katakan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain? Pada pandangan lain, yaitu buku Kisah Para Rasul muka surat 394, sebagai hamba-hambanya, sekarang ini Tuhan menuntut keberanian dan mengkhotbahkan firman dan dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Hamba-hamba Kristus bukan saja menyampaikan kepada orang banyak kebenaran yang paling menyenangkan, sementara menyembunyikan bagian lain yang dapat menyebabkan mereka susah. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Shalom, kita berjumpa lagi dalam pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang keempat kuarter yang kedua tahun 2022. Bersama dengan saya, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang pelajaran pada kali ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu pada saat ini Tuhan. Dengan rendah diri kami minta agar kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari dan dengar daripada pelajaran Sekolah Sabat ini akan meneguhkan iman kami, memberikan kami gambaran yang sebenar tentang kasih Tuhan. Terima kasih kerana Tuhan mendengar dan menjawab doa ini. Kami minta semua ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dengan penebus semua kami. Amin. Saudara, kita telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang begitu menarik sekali sepanjang kuarter lepas, dan kuarter ini yang mengingatkan kita kembali ke dalam buku Kejadian, di mana Tuhan memulakan sesuatu daripada tidak ada. Pada pelajaran keempat ini, Tuhan mengingatkan kita tentang air bah. Perkara ini tercatat dalam buku Kejadian. Mari kita lihat teks kita pada kali ini. Dalam Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Keadaan yang sama, situasi berbeza, namun persediaan harus mengundang kita untuk mengetahui lebih mendalam tentang perkara yang telah berlaku dan akan berlaku. Ini peringatan kepada semua kita dalam buku Matius 24 ayat 37. Kerana apa yang telah terjadi di masa-masa yang lampau, Tuhan mengingatkan kita agar jangan mengulanginya. Dan juga kita melihat persediaan kita kerana kedatangan Yesus seumpama seperti air bah yang melanda ketika zaman Nuh. Jadi kita lihat saudara, dalam pelajaran pertama ini, air bah meninggalkan kesan yang mendalam. Dia meninggalkan kesan. Kita lihat apabila suatu air bah berlaku, ya pasti meninggalkan kesan fizikal yang boleh dilihat oleh manusia. Dan air bah ini meninggalkan sejarah yang mendalam dalam kehidupan manusia. Banyak budaya yang berbeza menyimpan catatan peristiwa ini. Dan orang-orang Hindu, orang Maya, penduduk lama Iran India, dan juga penduduk asli Amerika Utara. Malah orang Cina juga mempunyai catatan tentang peristiwa air bah ini. Perkataan kapal yang mereka tulis itu dalam bahasa Cina menunjukkan 8 orang dalam kapal itu. Itu seterusnya menggambarkan apa yang telah berlaku di dunia ini. Maka Alkitab menerangkan sesuatu yang benar, saudara-saudari. Ia terjadi yang direkod oleh manusia dari zaman dahulu lagi. Dalam Kejadian 6 sampai 9, Musa sebagai penulis buku ini menjelaskan mengapa Allah harus menghancurkan dunia yang telah diciptakannya. Dan Musa menggambarkan bagaimana Tuhan melakukannya. Nah, kita lihat air bah bukan hanya mendatangkan kehancuran,
tetapi juga merupakan satu kesempatan kedua bagi kita manusia. Dan ini merupakan tindakan penebusan daripada Allah. Kita lihat peristiwa ini, saudara. Dalam minggu ini kita lihat persiapan bahtera itu. Bagaimana air bah dari akhir dan awalnya. Bagaimana Allah mengingatkan kita. Dalam perjanjian air bah ini juga Allah mengingat kita perjanjian untuk hidup. Dan perjanjian untuk kehidupan yang berterusan. Mari kita lihat topik pertama, yaitu mempersiapkan bahtera. Dalam Kejadian 6 ayat 13. Ayat ini mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Inilah firman Tuhan kepada Nuh. Mengatakan dunia ini akan dihancur dengan air. Kerana kejahatan telah melampaui pemikiran manusia. Dan ayat ini mengatakan mengapa Allah menghancurkan dunia yang telah diciptakannya. Kita telah mempelajari pelajaran pertama bagaimana Allah mencipta sesuatu yang begitu sempurna. Dunia ini dicipta dari yang pertama sampai hari ke-6. Semuanya dikatakan oleh Allah begitu baik. Begitu baik. Di akhirnya selepas manusia dicipta, begitu baik, sempurna. Dan sekarang ini tidak jauh daripada fasa pertama, kita masuk fasa 6, Tuhan sudah merancang untuk memusnahkan dunia yang diciptakan itu. Manusia menghancurkan diri sendiri. Ini dilihat oleh Tuhan melalui dosa yang mereka lakukan, melalui kekerasan yang mereka amalkan. Dan Allah percaya bahwa tindakan ekstrim dan awal yang baru diperlukan. Suatu kehidupan baru harus dimulakan. Kalau tidak, dunia kita ini hancur. Karena manusia pada chapter 6 buku Kejadian sudah menunjukkan tahap ekstrim kekerasan. Kalau Tuhan biarkan saja, maka mungkin kita tidak mempunyai peluang hidup dalam dunia yang merasai ada masih cinta, masih ada kedamaian. Karena ketika itu manusia begitu keras dan terlalu berdosa. Ketika banyak manusia yang begitu jahat berdosa ketika itu, Allah melihat, mencari alasan untuk menyelamatkan manusia. Dan Nuh mendapat perkenan di mata Allah. Karena Nuh lah Allah memberikan peluang kepada kita manusia. Allah memberi suatu perintah yang diberikan secara terperinci tentang bagaimana bahtera itu harus dibina. Dari segi pengukuran kayu, dari segi saiznya, dari segi pembinaannya. Tuhan telah sediakan dan berikan kepada Nuh. Sama seperti yang dia lakukan ketika dia memberi arahan untuk pembinaan tabut perjanjian itu. Dengan ukuran, dengan material yang digunakan itu. Saudara, kita lihat dalam Kejadian 6:26 mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bermaksud tidak ada ruang kesilapan, tidak ada ruang menyimpang. Apa yang Allah katakan, Nuh lakukan. Kalau Allah katakan begini, Nuh mengikut begini. Dan ayat ini juga mengatakan Tuhan menawarkan kasih kurnia-Nya kepada kita juga. Dan dia mengharapkan respon iman dan penurutan. Ini yang tidak ada pada Kain. Yang kita belajar pada sahabat yang lepas. Kain tidak menurut. Tuhan telah mengatakan kepada mereka untuk memberikan korban. Pengampunan. Korban. Dia memberikan mengikut kehendak dia. Dia tidak menurut Tuhan. Dia tidak menurut spesifikasi yang Tuhan berikan. Ukuran yang Tuhan berikan. Dia mengikuti kehendak dan pikiran dia sendiri. Cerita Nuh menggambarkan kepada kita bahwa penurutan dengan iman itu penting, saudara-saudari. Nuh tidak mengikut kebijaksanaan dia. Dia tidak mengikut, kayu ini yang sepatutnya digunakan, bukan kayu ini yang dikatakan Tuhan. Dia menurut sahaja apa yang Tuhan suruh. Dia menurut ukuran yang Tuhan berikan. Perincian yang Tuhan berikan. Karena Nuh mempunyai iman bahwa Tuhan harus dipercayai.
Nah, saudara-saudari, kita melihat air bah di akhir dan awalnya. Dalam Kejadian 7 ayat 11 mengatakan pada waktu Nuh berumur 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air, samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Bermaksud tidak ada satu halangan pun untuk membolehkan air itu keluar ke permukaan bumi. Bagaimana penciptaan Allah dan air bah mempunyai persamaan, saudara? Kita lihat masa penciptaan air ketika itu terbagi. Terbagi dalam Kejadian 1 ayat 6. Kemudian Allah menciptakan binatang menurut jenisnya. Kemudian Allah membawa binatang ke Adam. Kita lihat susunan ini dalam buku Kejadian dan bandingkan dengan apa yang terjadi dalam buku Kejadian 6 dan Kejadian 7. Melalui air bah itu, air menyatu. Pada penciptaan air itu terpisah. Allah memisahkan air dengan daratan. Sekarang ini air bersatu. Bermaksud daratan tidak dapat menghalang air itu untuk keluar dan memenuhi daratan yang kering. Kemudian Allah memelihara binatang menurut jenisnya. Kalau di Kejadian, Allah mencipta binatang menurut jenisnya. Dalam buku Kejadian 7 ayat 14, Allah memelihara binatang menurut jenisnya. Sebab binatang yang lain akan dihapuskan dengan manusia yang berdosa. Tuhan memilih, kita tahu, 7 pasang yang halal dan sepasang yang tidak halal. Kemudian Allah membinasakan binatang karena manusia. Yang tadinya dalam penciptaan Allah membawa binatang itu kepada Adam. Sekarang ini Allah membinasakan binatang karena manusia. Karena dosa kita. Karena kita melawan Tuhan. Dan ini perbezaannya. Dan bagaimana penciptaan itu amat sesuai sekali. Sedap sekali didengar. Namun apabila kita beralih kepada keadaan air bah, mesej yang disampaikan sini mendatangkan pengertian kepada kita, ini menuju kepada kehancuran. Saudari, kalau kita lihat dalam Yesaya 65 ayat 17, juga Wahyu 21 ayat 1, Allah harus menghancurkan segala sesuatu yang telah diciptakan Dia, agar umat manusia dapat memiliki awalan yang baru. Tuhan ingin memulakan proses yang baru. Dalam situasi air bah ini, Tuhan ingin memulakan kehidupan manusia yang baru. Karena dunia ketika itu terlalu hancur, terlalu teruk. Sukar kita bayangkan dengan keadaan manusia yang Allah sendiri katakan terlalu berdosa, sehingga tidak ada ruang untuk mereka bertobat. Dan inilah pengakhiran untuk mereka. Maka Nuh dan keluarga diselamatkan. Allah memulakan dunia ini melalui Nuh dengan keluarganya. Kemudian kita melihat Allah juga akan menghancurkan dunia ini untuk membuat ciptaan baru bebas dari dosa. Bila mana itu? Yang akan terjadi apabila Yesus datang kedua kali. Di mana sekarang ini kita tidak akan menjangka air bah. Tidak ada akan air bah di dunia ini, melainkan apa? Api neraka yang akan menghanguskan dunia ini, dan Allah mencipta yang baru di mana tidak ada lagi ruang dan peluang untuk dosa bertumbuh dan menjatuhkan manusia lagi. Tuhan ingin mencipta kembali Taman Eden, kecantikan dunia yang dahulunya dirosakkan oleh dosa. Untuk kamu dan saya yang percaya, tinggal dalam dunia yang serba baru, dunia yang tidak ada kebinasaan. Inilah yang Allah rancangkan. Dunia awalnya dengan pengakhirannya. Allah mengingatkan kita. Melalui peristiwa Nuh ini bukan suatu cerita dongeng, saudara-saudari. Ialah satu peristiwa di mana Allah sentiasa mengingatkan kita. Bukan karena Allah lupa, tetapi kita yang selalu lupa. Kita yang memungkir janji. Allah selalu mengingatkan kita. Dalam Kejadian 8 ayat 1 mengatakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternakan yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Apa yang Allah katakan? Apa yang Allah telah lupa?
Adakah dia telah lupa tentang Nuh? Tidak, saudara-saudari. Allah tidak benar-benar ataupun tidak pernah kehilangan ingatannya. Allah mengingat berarti bahwa waktu yang tepat untuk sesuatu telah tiba. Sekarang ini Allah mengingat kita melalui firman-Nya tentang kedatangannya yang kedua kali. Berjaga-jagalah kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Allah mengingatkan supaya kita sadar. Kita tahu bahwa satu perumpamaan dalam Alkitab mengatakan 10 perempuan darah itu yang sudah bersedia semuanya. Tetapi kita tahu hanya 5 yang bijak pandai, yang bersedia. Dan semua mereka diingatkan tentang kedatangan Allah. Allah mengingatkan bermaksud ada sesuatu yang akan berlaku supaya kita bersedia, bersiap siaga. Ayat ini juga mengatakan setelah air bah berakhir, Nuh membuka jendela bahtera itu dalam Kejadian 8 ayat 6. Dia mengirimkan beberapa burung untuk mempelajari keadaan bumi ini, melihat, menyasat keadaan bumi ini. Dia mempercayai Allah dan dia juga mengambil tindakan untuk meneguhkan imannya. Apabila dikatakan air sudah surut, Nuh tidak keluar dari tingkap ataupun memaksa dirinya keluar. Dia menggunakan bijaksanaannya untuk menyasat keadaan. Mula-mula dia melepaskan gagak. Dan gagak itu tidak kembali. Kemudian kita lihat dia melepaskan gagak. Yang keduanya dia melepaskan burung merpati. Dan burung merpati itu membawa dahan kayu ataupun daun dan menandakan bahwa dunia sudah benar-benar kering. Dan tindakan Nuh ini adalah satu tindakan yang begitu bijak. Dan kita tahu dalam Kejadian 8 ayat 15 hingga 18, Nuh masih menunggu perintah Allah sebelum keluar dari bahtera. Bahkan ketika bumi sudah mengering. Dia tidak perlu secara melulu keluar daripada bahteranya. Seperti mana dia menaiki bahtera itu, bahtera ditutup oleh malaikat dan bahtera itu juga hanya boleh dibuka oleh malaikat. Dan Nuh tidak melulu keluar mengandaikan sesuatu menurut pikirannya. Dia masih tetap setia menanti perintah daripada Allah. Saudari, kita lihat. Pelajaran seterusnya mengatakan suatu perjanjian untuk kehidupan. Kejadian 6 ayat 18 mengatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan ini perjanjian yang Allah berikan. Apa perjanjian Allah dengan Nuh? Dalam Kisah 16 ayat 31 mengatakan, bangunkanlah bahtera dan aku akan menyelamatmu dari air bah. Ini adalah perjanjian yang sama yang dibuat Allah dengan kita. Percayalah kepada Tuhan, Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Perjanjian yang sama, saudara-saudari. Bagaimana Nuh diselamatkan, begitu juga kita diselamatkan. Allah menggenapi perjanjiannya. Dan Nuh memberi respon dengan tindakan syukur dengan menawarkan satu korban bakaran. Sejurus selepas air kering, Nuh dibenarkan keluar dari bahtera. Perkara pertama yang Nuh lakukan adalah mendirikan suatu tugu untuk membuat korban bakaran yang mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kemudian Allah memberitahu Nuh tentang beberapa perubahan dalam gaya hidup mereka yang diperlukan dalam situasi yang baru ini. Norma baru. Karena semua tumbuh-tumbuhan ini masih lagi hancur. Tidak ada banyak tumbuh-tumbuhan ketika itu. Dan kita melihat kepada situasi pemakanan. Sejak saat itu, Nuh dan keluarganya dibenarkan untuk memakan haiwan. Tetapi tidak boleh memakan darah mereka. Allah memberikan kebenaran dalam Kejadian 9 kepada Nuh untuk makan makanan yang halal. Jangan kita memikirkan semua binatang. Allah membenarkan kerana itulah pada mulanya Allah mengatakan bawalah masuk binatang yang halal 7 pasang dan haram sepasang. Supaya nanti kalau Nuh tidak ada makanan, Nuh boleh mengambil pasangan yang halal itu untuk dimakan. Katakan Tuhan membenarkan yang haram itu maksud pupus binatang itu. Coba hanya sepasang saja. Dibunuh satu, dia akan mati
yang lain. Jadi saudara, kita melihat di sini Allah mempunyai perancangan yang teliti sebelum, semasa, dan selepas air bah itu. Meskipun manusia dibenarkan untuk makan binatang, tapi Allah mengatakan ini, daging dan lemaknya tidak boleh makan. Dan inilah peraturan yang seterusnya diamalkan dalam sistem pemerintahan bangsa Israel, dalam sistem korban bakaran itu. Darah dan lemak tidak boleh dimakan sama sekali. Nah, meskipun Musa tidak menyebutnya dalam ayat itu tentang makanan halal dan haram, hewan yang boleh dimakan adalah tidak haram. Okay? Dalam Kejadian 7 ayat 2, 8, dan 20. Kita harus melihat bahwa Tuhan yang dahulu, sekarang, dan akan datang adalah Tuhan yang sama. Tuhan tidak pernah berubah dari sabdanya. Jadi Tuhan mengatakan halal, itulah halal. Kalau Tuhan mengatakan haram, benda itu haram. Mari kita lihat kepada suatu perjanjian pelestarian hidup, penerusan hidup ini. Dalam Kejadian 9 ayat 11 mengatakan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bermaksud Tuhan mengatakan, saya tidak akan menghapuskan dunia dengan air bah. Saudara-saudari, apa yang terjadi kepada manusia selepas itu? Kita mengetahui tentang peristiwa bangunan Babel itu, kota Babel. Manusia mula kembali kepada bentuk asal mereka, tabiat asal mereka melawan, tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka terpaksa membina satu kota yang tinggi untuk mengelakkan air bah yang berlaku. Sedangkan Tuhan mengatakan, saya tidak akan memusnahkan dunia dengan air bah. Maka kita harus percaya dengan iman, saudari. Perkara yang akan menghancurkan dunia ini satu hari nanti adalah api yang akan menghanguskan semuanya, termasuk dosa dan iblis malaikatnya. Saudara, kita lihat di sini apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh manusia dalam perjanjian baru ini. Tidak ada yang diharapkan dalam kehidupan manusia. Ini adalah perjanjian sepihak, perjanjian yang dikeluarkan oleh Allah. Kalau kita membuat perjanjian dengan orang lain, sebelum itu kita belajar tentang perjanjian. Perjanjian itu berlaku antara dua pihak, persetujuan antara dua pihak. Kali ini keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan. Maka inilah perjanjian sepihak, Allah yang melakukannya. Ini adalah kurnia pemberian bagi umat manusia yang akan kita ingat setiap kali kita melihat pelangi. Maka kita melihat pelangi itu bukan sesuatu yang janggal. Harus mengingatkan kita bagaimana Allah menunjukkan pelangi itu kepada Nuh. Ini perjanjian yang kutetapkan bersamamu dan dunia ini tidak akan dihancur dengan air lagi. Maka itu saudara-saudari, kita melihat Tuhan membuat perjanjian yang boleh kita lihat. Perjanjian ini dan tandanya adalah peringatan akhir dari penciptaan yang asli. Allah beristirahat dan memberikan kita hari Sabat sebagai tanda. Kalau pasal penciptaan, Allah ingin mengingatkan kita tentang penciptaan itu melalui penyimpanan pengudusan hari Sabat. Sekarang nih Allah mengingatkan Nuh tentang perjanjian kepada Nuh itu melalui pelangi. Dua perkara sinon ini mengingatkan kita tentang kasih Allah. Apa yang Allah janjikan, apa yang Allah tetapkan pasti akan berlaku. Allah memberi manusia kesempatan kedua. Ciptaan baru, dia juga berkomitmen untuk memastikan kelangsungan hidup di bumi ini. Dalam Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan mengatakan, walaupun dunia ini dihancur dengan air bah, namun saya akan meneruskan kehidupan manusia di bumi ini dengan memberikan mereka berkat musim, berkat penuaian, berkat angin, hujan dan matahari. Siang dan malam masih kita lihat sebagai tanda kasih Allah kepada semua kita. Walaupun kita manusia berdosa, kita menerima berkat yang sama daripada Tuhan. Saudari, inilah pelajaran minggu ini yang menceritakan kepada kita bahwa Allah sebenarnya mengasihi kita. Melalui pelajaran
air bah ini mengingatkan kita kembali tentang persediaan kita menghadapi hari yang terakhir, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana tidak akan ada lagi peluang kedua. Tuhan memberikan dengan jelas dalam buku Matius. Seperti air bah, begitulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita lihat situasi air bah, manusia begitu jahat. Kita hidup dalam dunia sekarang ini, manusia begitu jahat. Kalau dulu manusia tidak mau mendengar perkataan Tuhan, sekarang ini manusia tidak mau mendengarkan kabaran Tuhan. Mereka lebih sinonim ataupun lebih suka mendengar perkara-perkara duniawi yang menarik perhatian mereka, yang memberikan keseronokan kepada mereka. Dan ini yang berlaku. Jadi janganlah kita sebagai orang percaya termakan kepada daya setan ini, saudara-saudari. Biar kita bertekun mempelajari firman Tuhan agar kamu dan saya bersedia untuk memasuki bahtera yang akan menyelamatkan kita. Semoga Tuhan memberkati semua kita di mana saja kita berada. Shalom, haleluya. Selamat hari Sabat serta bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Jogeri, saya akan memimpin kita di dalam doa persembahan dan persepuluhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih atas berkat Engkau Tuhan, kerana telah memberikan kami segala keperluan yang kami perlukan dalam hidup kami. Pada Sabat ini, kami akan mengembalikan persembahan serta persepuluhan kami kepada Engkau. Biarlah persembahan ini akan menjadi suatu alat yang akan kami gunakan untuk pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi supaya kami terus diberkati dan berkat berlimpah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan kerana Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini kami serah di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat semua kami. Amin. Terima kasih anak-anak Tuhan kerana kita ikut serta dalam kebaktian kita pada minggu hari ini. Kerana khotbah yang saya akan bagi kepada kita pada hari ini adalah cukup baik dan cukup membawa kita mengerti akan siapa Tuhan dan setan itu sebenarnya. Itu sebabnya tajuk pelajaran kita, khotbah yang saya akan kongsikan kepada kita semua pada minggu ini, pada hari ini, yaitu kebenaran semata-mata. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau memberi ruang dan peluang untuk kami mendekatkan diri kepada Engkau, lebih lagi mengenali khotbah yang akan kami dengar. Biarlah ianya menguatkan iman kami dan mendekatkan kami kepada Engkau. Lebih lagi di zaman akhir ini. Terima kasih Tuhan atas mendengar dan menjawab doa kami. Sebab kami layangkan doa ini penuh dengan iman di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih anak-anak Tuhan yang begitu setia mendengar firman Tuhan lebih lagi pada hari ini. Jadi biarlah khotbah yang saya akan bagikan pada minggu ini, pada hari ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, yaitu kebenaran semata-mata. Kenapa? Karena kalau saya teringat sewaktu masih anak-anak dulu, selalunya orang tua dan orang-orang yang kecil yang besar mereka akan bercerita. Dan bercerita ini tadi bukan di sebarang-sebarang tempat. Kalau di dalam bahasa Iban itu mereka berkumpul bak ruai. Tetapi di dalam bidayuh itu tadi mereka berkumpul di bala. Ataupun balai raya lah, tetapi sebutan dulu adalah bala. Jadi kalau kita lihat
Ianya di community ini, di semua community mereka akan bertukar-tukar pandangan macam mana mahu membuat sawah, bercerita dongeng, bercerita itu semuanya akan diceritakan, dan yang membawa kita lebih taat mendengar dan asyik mendengar adalah disebabkan cerita itu sama ada ianya betul ataupun salah, kita kadang-kadang tidak tahu. Tetapi apa yang mereka ceritakan adalah membawa kita lebih memahami arti kehidupan dari struktur kalau kita melihat cerita itu sendiri. Tetapi adakah itu cerita yang saya akan bagi kepada kita? Tidak. Cerita yang saya akan bagikan kepada kita pada hari ini adalah bukannya jenaka, bukannya lawak, bukannya ketawa saja, tetapi ianya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan. Membawa kita lebih mengenal siapa Tuhan itu di dalam kehidupan dan mengenal siapa setan itu di dalam kehidupan ini. Jadi bagaimana itu terjadi? Karena di dalam kehidupan rohani kita sering mendengar cerita. Membaca cerita mendengar cerita daripada pastor, daripada pemimpin gereja, dan daripada orang yang mahir di dalam cerita Alkitab. Jadi begitu juga cerita-cerita yang kita baca daripada Alkitab, daripada buku-buku rohani, kita akan meneliti. Tetapi di dalam kehidupan ini, bagaimana kamu dan saya melihatnya? Dari sudut apa yang kita lihat cerita ini tadi? Sama ada kita lihat daripada sudut pandang Tuhan, adakah kita melihat dari sudut pandang reality di dalam kehidupan? Kenapa? Karena Tuhan berjanji memberi yang terbaik kepada kamu dan saya. Membawa kita melihat di dalam Alkitab bahwa Alkitab memberi yang terbaik. Alkitab membawa kita melihat sesuatu di dalam Alkitab ini bukannya cerita dongeng yang seperti sesetengah orang katakan, ataupun itu adalah cerita orang Jew saja, orang Hebrew saja, bukan. Tetapi ini adalah kebenaran daripada Tuhan. Ianya memperbetulkan kehidupan masa silam kita. Adakah masa silam kita itu mengajar kita untuk menjadi orang yang baik di kemudian hari? Ini harus kita lihat. Ini harus kita teliti dari sudut pandang. Memanglah ada kalanya cerita orang-orang itu, kalau kita lihat daripada buku yang kita baca ataupun sesetengah cerita yang kita dengar itu, kadang-kadang orang bercerita ini mengangkat bakul sendiri. Berarti dia memuji diri sendiri, mencerita sesuatu yang luar daripada Alkitab itu. Tetapi apa yang saya bagi kepada kita adalah dari sudut pandang bagaimana Tuhan itu. Karena kita harus mengangkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita harus menjadi contoh teladan kepada orang lain. Kenapa? Karena Alkitab membawa kita melihat itu daripada sudut pandang Alkitab. Karena para nabi dan para rasul mengajar kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita yang sebaik boleh menjadi contoh teladan kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat di dalam buku Titus, ataupun sebutannya Titus, yaitu 1 Titus bagi 1 ayat 2 dan ayat 3, ataupun 1 Titus bagi 1 ayat 2 dan ayat 3 berbunyi begini. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Tuhan yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Siapa yang membagikan ayat ini kepada kita? Yaitu menunjukkan ianya anak Tuhan, ianya rasul, ianya mereka yang mahir di dalam Alkitab yang memberikan contoh teladan kepada kamu dan saya. Daripada ayat yang kita baca tadi menekankan bahwa Allah itu tidak berdusta.
Allah itu tidak berbohong dan Allah itu bukan pembohong. Yang pembohong, yang menyesat, yang mendusta, yang berdusta ini adalah siapa? Adalah kepala bapa pendusta, bapa pembohong, yaitu setan sendiri. Jadi di dalam kehidupan kita, yang mana kita percaya? Adakah kita percaya Tuhan ataupun kita percaya kepada setan? Tetapi saya percaya kita semua yang mendengar khotbah pada hari ini akan memilih untuk mengikut Tuhan, mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Karena dari sudut ini maka kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kebenaran itu hanya pada Tuhan. Ianya tidak ada di dalam orang lain. Karena pembohongan, pendusta itu, berdusta itu adalah terdapat di anak-anak setan. Ya, yaitu kepala pembohong, pendusta adalah setan. Jadi yang memberikan kita satu kebenaran yang membawa kita mendekatkan diri kepada Tuhan adalah suara Tuhan, adalah Roh Al-Kudus Tuhan yang membawa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak boleh bergantung kepada diri sendiri. Kita tidak boleh mengatakan, oh tidak payah pastor, sebab saya sudah pintar, saya sudah pandai, saya sudah mahir dalam Alkitab. Saya tidak payah ikut Alkitab. Tidak, jangan kata begitu. Karena Tuhan menginginkan kita mendekatkan diri kepadanya. Setan yang mau merompakkan kehidupan itu dan menyesatkan kita untuk menjadikan kita binasa satu hari nanti. Anak-anak Tuhan di dalam kehidupan, bagaimana setan itu ialah bapa pendusta, bapa pembohong. Karena ceritanya terdapat di dalam buku Kejadian, di mana di kebun Eden itulah permulaan pendusta yang mendusta, yang di dalam bahasa orang putih yaitu father of lie. Jadi kalau itu yang ditekankan, yaitu dari mana? Yaitu terjadi di sorga, di mana setan dapat membawa 1/3 daripada malaikat Tuhan itu mengikut dia. Jadi kalaulah malaikat yang pintar, yang pandai, yang penuh dengan kebijaksanaan itu dapat ditipu oleh setan, kita ini kalau bahasa pada sekarang ini adalah kacang bagi setan. Tetapi kalau kamu dan saya meletakkan Tuhan di dalam kehidupan, ianya tidak begitu. Karena apa? Karena di dalam kebun Eden sendiri pun, di sana setan memulakan tipu helah muslihatnya. Karena apa? Dia mengatakan bahwa kepada Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu seperti Allah. Bohong yang pertama. Yang kedua adalah, dia katakan, kalau kamu makan buah ini, kamu tidak mati. Bohong yang kedua. Kalau kamu makan daripada buah ini, kamu akan seperti Tuhan, kamu tahu yang mana baik dan yang mana buruk. Di sana kalau kita lihat, tipu muslihat setan itu, dia tidak jauh daripada kebenaran. Tetapi ianya dekat dengan kebenaran, tetapi ianya bukan kebenaran. Ianya membawa kita menuju kebinasaan dan membawa kita menuju kerosakan di dalam kehidupan ini. Itu adalah cara taktik setan untuk membawa kita jatuh di dalam kehidupan dan membawa kita memilih dia menjadi kawan rapat kita. Tidak. Jangan begitu anak-anak Tuhan, biarlah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini, setan itu penuh dengan tipu muslihat. Seperti yang saya tekankan tadi, bahwa dia dapat mempengaruhi dan menyesat 1/3 daripada malaikat yang ada di surga itu. Dan di sana dia bukan hanya bertengkar begitu saja dengan Tuhan, tetapi dia berperang melawan setan. Dia menanam kebencian kepada para malaikatnya. Di dalam fikiran para malaikat pada masa itu ditanam oleh setan kebencian dan keraguan. Itulah juga yang ditanamkan setan kepada Hawa pada satu ketika dulu. Karena dia mengatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu tidak mati.
Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Tuhan. Kalau kamu makan buah ini, maka kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Adakah itu betul? Betul, semua yang setan ucapkan itu adalah betul. Tetapi Hawa tidak tahu bahwa dia sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dan menurut kepintaran Tuhan. Jadi adakah kamu dan saya terperosok dan ditipu oleh setan di dalam kehidupan ini? Tidak. Seperti tajuk kita pada minggu ini, yaitu kebenaran semata-mata, hanya kita berpegang teguh kepada janji Tuhan itu. Karena Tuhan itu sangat mahu mendekatkan diri kepada kita. Karena Tuhan itu adalah terang dunia untuk kita. Bukannya setan, bukannya muslihat Lucifer yang ada di dunia ini yang menyesatkan kita. Tidak. Tetapi Tuhan dengan setianya memberi yang terbaik dan memberi yang benar di dalam kehidupan kita. Kebenaran itu hanya di dalam Tuhan. Tidak ada kebohongan, tidak ada perkataan dusta di bibir mulut Tuhan itu. Karena Tuhan adalah juru selamat, karena Tuhan adalah terang dunia, karena Tuhan itu adalah kebenaran. Di mana kita tahu? Karena Yesus mati untuk kita di kayu salib menyelamatkan kamu dan saya. Adakah kamu mau selamat? Saya percaya sepenuhnya kita semua mau mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan ini. Anak-anak Tuhan yang saya cintai, biarlah kita senantiasa melihat bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita. Kenapa? Di dalam buku Bilangan bagi 23 ayat 19, ianya berbunyi begini. Bilangan bagi 23 ayat 19 berbunyi begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Adakah ini ciri-ciri Tuhan kita? Adakah ini juru selamat yang kita sembah? Adakah ini rupa-rupa Yesus yang kita agungkan, yang kita sembah, yang kita angkat sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Saya kata tidak. Ini adalah bukannya ciri-ciri itu. Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri setan. Karena setan menipu kita. Karena setan hanya mahu seperti Tuhan, tetapi ianya bukan Tuhan. Tuhan adalah senantiasa menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berdusta dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan hanya bercakap benar di dalam kehidupan kamu dan saya. Anak-anak Tuhan yang saya kasihi pada hari ini. Adakah kita mahu menerima pertolongan dan meminta pertolongan daripada Tuhan? Saya fikirkan semua kita menginginkan Yesus. Semua kita menginginkan Roh Al-Kudus untuk memimpin kita di dalam kehidupan ini. Karena untuk kita menuju kerajaan surga itu, kita memerlukan pertolongan, yaitu Roh Al-Kudus untuk memimpin kita. Untuk kita mendapat kebenaran semata-mata. Bukannya membekalkan kepintaran, kepandaian sendiri, tetapi sesat di tengah jalan disebabkan oleh setan itu. Anak-anak Tuhan, biarlah kita sama-sama menjadi anak Tuhan dan menginginkan kehidupan yang kekal. Biarlah kita sama-sama menginginkan yaitu keselamatan yang Tuhan bagikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden dahulu. Biarlah kita senantiasa menyediakan diri dan merapatkan hubungan kita untuk menanti kedatangan Yesus kali kedua. Itu adalah kebenaran, itu adalah janji, itu adalah semangat kita anak-anak Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih lagi kebenaran semata-mata. Untuk kesimpulan pelajaran kita pada minggu ini, yaitu yang pertama, kebenaran semata-mata. Yang pertama adalah Tuhan tidak menyesatkan kita. Tuhan senantiasa memimpin kita untuk mendapat kebenaran yang seluas-luasnya. Yang kedua, Tuhan tidak pernah berbohong sebab Tuhan itu bukan bapa pembohong. Yang bapa pembohong itu adalah setan. Tuhan hanya membagikan sesuatu yang benar di dalam kita.
Yang ketiga, Tuhan itu adalah suci dan benar. Yang menjadi tidak suci, yang menjadikan sesuatu nampak cantik, tetapi ianya bermotifkan dan berbekalkan kemusnahan adalah setan. Yang keempat adalah Tuhan itu jujur dan dipercayai di dalam kehidupan kamu dan saya. Kita harus menolak setan ke tepi dan kita jangan melihat ke arah setan. Biarlah kita senantiasa memfokuskan kehidupan kita, mata kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kebenaran, karena Tuhan adalah semata-mata, karena Tuhan membawa kita ke kerajaan surga satu hari nanti. Ini adalah doa saya untuk kita semua. Biarlah kita sama-sama menjadi anak Tuhan dan mendapat kebenaran semata-mata di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Ku berikan bagimu nyawaku, darahku, supaya dirimu menjadi milikku. Hidupku korban bagimu, apakah korbanmu? Hidupku korban bagimu, apakah korbanmu? Surga amat indah sudah ku tinggalkan, dan turun ke dunia memberi keselamatan. Surga sudah ku tinggalkan, apa kau tinggalkan? Surga sudah ku tinggalkan, apa kau tinggalkan? Ku derita sangatlah sengsara di dunia, supaya olehnya kau jadi selamatkan. Ku derita sangat di dunia, apakah kau derita? Ku derita sangat di dunia, apakah kau derita? Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang maha besar di dalam kerajaan surga, terima kasih. Karena Engkau adalah kebenaran semata-mata, biarlah Engkau memberi kebijaksanaan, biarlah Engkau memberi kami kebenaran yang benar untuk kami mengambil Engkau sebagai juru selamat di dalam kehidupan ini. Biarlah kami senantiasa merendahkan diri. Biarlah kami senantiasa mencari Engkau, oh Tuhan. Pimpinilah kami, berikanlah Roh Al-Kudus-Mu untuk memimpin kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan kerana mendengar dan menjawab doa kami. Sebab kami layangkan doa ini penuh dengan iman di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kebaktian online kita pada Sabat ini. Dan semoga kita bertemu lagi pada Sabat yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati dan selamat hari Sabat.